Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengundi nomor urut peserta pemilihan presiden 2024 pada malam hari ini. Pengundian nomor urut digelar setelah sebelumnya ketiga pasangan kandidat ditetapkan oleh KPU. Ketiganya adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu, apakah ada nomor urut yang diincar para kandidat Capres-Cawapres? Komisi Pemilihan Umum akan melangsungkan pengundian nomor urut peserta pemilihan presiden Pilpres 2024 pada malam hari ini. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan hadir dalam pengundian nomor urut. Sejumlah kandidat mengaku tidak terlalu memikirkan nomor urut berapa dalam pengundian nanti. Prabowo sempat menyebut bahwa ia menginginkan yang terbaik saja tanpa menyebutkan nomor urut yang dimaksud. Sementara cawapresnya Gibran Rakabuming Raka menyebut semua angka baik sehingga tidak ada referensi tertentu. Ya, besok malam. Ada nomor urut yang mungkin diharapkan? Enggak, semua nomor baik, semua nomor bagus ya. Lihat saja besok. Disyukuri semua nomor. Yes, ya, Mas. Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD juga tidak pernah mengutarakan nomor yang mereka inginkan dalam pengundian nomor urut. Arya Bima dari TPN Ganjar Mahfud menyebut akan menerima berapapun nomor yang didapatkan. Karena semua nomor hanya sebagai satu tanda untuk terkait hal yang administratif di dalam lembar pencoblosan. Kita tidak berharap pada 1-2 nomor. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga mengaku tidak mempermasalahkan dapat nomor berapa dalam pengundian nanti. Meski Muhaimin sempat berkelakar bahwa dirinya menginginkan nomor 1, namun dipertegas oleh Anies sebagai urutannya menang. Harusnya dia pengennya nomor berapa, Gus? Berharap nomor berapa, Gus? Ya, berharap nomor 1. Oke lah. Yang buat kita paling penting itu bukan nomornya, insya Allah urutannya menang, itu yang penting. Nah, kita pengen urutannya nanti, ya gitu ya. Pemilihan nomor urut Capres-Cawapres dilakukan setelah KPU menetapkan 3 pasang Capres-Cawapres untuk mengikuti Pilpres 2024. KPU menyatakan ketiga paslon telah memenuhi syarat dan lulus tes kesehatan. Lantas, apa makna sebuah nomor urut bagi proses pemenangan pasangan Capres-Cawapres? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Joko Widodo memiliki nomor urut yang berbeda dalam 2 pilpres. Pada Pilpres 2014, Jokowi bersanding dengan Yusuf Kala memegang nomor urut 2 pada saat itu. Dan pada 2019 bersama Maruf Amin memegang nomor urut 1. Nah, berikut adalah nomor urut Capres-Cawapres dalam pemilihan presiden tahun 2009, 2014, dan 2019. Kita lihat pemirsa, kita flashback ke tahun 2009. Nomor 1 ada Megawati Soekarno Putri bersanding dengan Prabowo Subianto. Kemudian nomor urut 2 pada saat itu SBY dan Budiono. Dan nomor urut 3 ada JK dan juga Wiranto. Yang menang 2009 maksud kami pemirsa adalah SBY. Kemudian nomor urut 2 begitu ya. Ini berdasarkan nomor urut. Kalau di Pilpres 2014 ada 2 pasangan pemirsa, yaitu ada Prabowo Hatta nomor 1 dan Joko Widodo Yusuf Kala nomor urut 2. Nomor urut 2 lagi yang menang. Kita lihat berikutnya pemirsa, 2019 komposisinya. Kalau kita lihat lagi nomor urut berapa yang menang. Nomor urut 1 pada saat itu ada Joko Widodo dan Maruf Amin. Kemudian nomor urut 2 ada Prabowo dan Sandiaga. Ternyata berbeda dari pola ataupun tren 2 pemilu sebelumnya. Ternyata yang menang di Pilpres 2019 adalah nomor urut 1. Nah, apakah memang nomor urut ini berpengaruh terhadap psikologi para pemilih? Apakah memang 1 lebih baik atau 2 lebih baik atau 3 karena ada 3 pasangan calon? Nah, kita akan bahas. Nah, malam ini KPU akan menggelar pengundian nomor urut Capres-Cawapres pemilu 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebesar apa faktor nomor urut dalam mempengaruhi tingkat keterpilihan dari Capres-Cawapres? Lalu, nomor urut berapa yang paling mudah diingat dan juga untuk lebih enak untuk dikampanyekan?
Ya, akankah pemirsa kira-kira nomor urut ini berperan besar dalam kemenangan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada konsultan komunikasi politik yaitu ada Bang Irfan Wahid yang biasa dipanggil Bang Ipang Wahid. Selamat sore Bang Ipang, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, kemudian di sambungan kami pemirsa juga bergabung pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Kita sapa dulu. Selamat sore Mas Burhan. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami saat ini ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali kembali hadir ini untuk kedua kalinya. Setelah kemarin kita berbincang Bang soal nomor-nomoran juga kita bahas ya kemarin ya Bang. Belum tuntas. Belum tuntas, hari ini kita tuntaskan lagi. Nah sekarang saya ingin ke Bung Ipang. Bung Ipang, sebetulnya kalau bicara soal nomor-nomor, apakah nomor ini akan sangat berpengaruh sekali memberikan persepsi ke publik nomor urut 1, nomor urut 2 akan lebih memudahkan untuk proses kampanye nggak sih? Memudahkan iya, tapi berpengaruh sekali tidak. Karena gini, faktanya adalah 63% pemilih itu yang lolos, 63% caleg yang lolos di 2019 itu nomor urut 1. Untuk pileg ya. Nah, kalau pileg itu permasalahannya kan mereka atas ke bawah. Jadi orang udah males, jumlah calegnya banyak sekali, udahlah gue yang nomor 1 aja, cekrok gitu. Permasalahannya kalau pilpres kan enggak. Apalagi sekarang cuma 3. Otomatis dia akan bacanya dari kiri ke kanan. Kalau lebih dari 2, 3 misalnya gitu ya, yang diuntungkan ya bisa jadi yang tengah, ya kan. Tapi kalau misalnya 5 gitu mungkin juga yang tengah, tapi orang akan kebiasaannya bacanya yang kiri. Tapi tidak serta-merta juga posisi atau nomor urut menjadi berpengaruh, karena banyak atribut lain, misalnya point of interestnya adanya di baju, appearance gitu ya. Ada yang pakai kopiah gitu ya, ada yang bajunya mungkin nggak pakai jas, pakai baju koko atau pakai baju warna biru muda misalnya. Nah itu akan berpengaruh terhadap pemilih dalam hal memilih kandidat itu. Jadi ke situ. Jadi kalau masalah nomornya 1, 2, 3 menurut saya buktinya fakta tadi dari 2004 sampai 2019 nggak mesti juga yang menang siapa. Pak SBY nomor 4 2004. Menangnya nomor 4. 4 tuh angka sial buat orang Chinese. 4 dibilang mati. Buktinya dia menang aja gitu loh. Tapi pada waktu yang 3 pasang, Pak SBY yang di 2009 nomor 2 di tengah kan. Jadi memang saya masih yakin kalau di posisi di tengah itu cukup menguntungkan untuk kandidat yang 3. Karena mata akan tertuju ke situ. Nah di samping itu ada berbagai pendapat, filosofi segala macam. 1 itu kalau buat yang Islami tauhid. Satu kan. Kalau saya juga 1, Wahid. Anak pertama berarti ya? Anak pertama berarti. Jadi nah itu. Terus nomor 1 juga diuntungkan karena juara. Persatuan. Pasti itu kan juara 1 gitu kan. Simbol-simbol itu. Simboliknya itu. Nah kalau nomor 2 ya victory. Jadi 3? ini kan itu juga sekarang Sarangeo ya? Sarangeo itu kan nomor 2 juga bisa masuknya ya kan. Kalau nomor 3 ya mungkin metal gitu kan. Jadi ya masing-masing tergantung sama siapa yang mendapatkan. PKB jelas akan kepingin nomor 1. Karena dia nomor 1 juga. Gerindra kepingin nomor 2. Karena dia nomor 2. Biar inline sama partai. Biar inline sama partainya. Begitupun juga PDIP juga pasti akan kepingin nomor 3. Nah kita lihat nanti malam apakah semua ini mendapatkan sesuai yang diinginkan. Yang akan menarik kalau misalnya PDIP dapatnya nomor 1 dan Amin dapatnya nomor 3. Nah itu. Jadi bertukar ya. Oke, Bang Ege, tadi disebutkan ada ornamen juga yang mempengaruhi psikologis melihat dari kiri ke kanan. Tapi kalau para pemilih Indonesia ini lebih cenderung kemana? Apakah memang ornamen-ornamen itu yang dilihat atau memang programnya kah, gagasannya kah, atau seperti apa sebenarnya? Saya sedikit sebelum itu ya, nanti akan dimulai dengan makan malam ya, hidangan makan malam bersama dengan itu. Saya cuma mau kasih tahu bahwa pada saat yang sama ketika kita mengundi nomor 1, 2, 3 ini ada 894 KPPS jadi korban loh di pemilu yang lalu. Itu angka juga loh, besar sekali, 894. Jadi sambil Anda nanti makan malam itu tolong diingat-ingat juga persiapannya. Di 5 tahun lalu itu ada 300 kali simulasi. Tidak menemukan ada orang yang kemudian malah bunuh diri, ada ya, sakit dan lain. Jadi perlu memperhatikan selain Anda, kita bahagia kalau ada dinner malam ini, tapi nanti kecukupan makanan, kecukupan fasilitas kesehatan buat KPPS. Nah balik, ini menarik Ipang dan juga ada Prof. Burhanuddin tadi di sana. Saya tuh sedang cari-cari negara mana sih yang pakai nomor-nomor begini gitu. Karena persis seperti yang disampaikan oleh Ipang tadi ya, itu kan bikin sulit bagi partai-partai tertentu yang mengusung ataupun mendukung gitu. Jadi anggaplah ya nanti ini semua sesuai harapan ya. Amin 1. Terus Prabowo Gibran singkatannya apa?
Belum ada. Ada yang Belum bilang ada. pagi tadi ya, atau mungkin enak juga kali gemoy. Jadi Prabowo dengan Gibran yang gemoy gitu misalnya. Atau Ganjar Mahfud juga belum ya. GoFood, oh bukan ya? Apalah, jangan. Jadi pokoknya kalau bisa 1, 2, 3 sesuai dengan partai pengusung utama ya. PKB, lalu Gerindra dan PDI Perjuangan misalnya. Tapi coba bayangkan yang ada di dalam koalisinya bagaimana itu. Iya, betul. Yang ada nomor 12, nomor 5, nomor 8 misalnya. Itu kan pada waktu kampanye itu hanya mengkampanyekan Partai juga. ya ini buat presiden ya. Yang ini buat partai. Jelimet itu tangannya. Itu dia kenapa izin potong. Ya. Kenapa pada waktu 2019 Ya. Pak Jokowi itu saya ikutan kebetulan waktu itu mengkomunikasikan dengan kubunya Pak Prabowo. Satunya itu diganti 01 dan 2-nya diganti 02 karena untuk membedakan dari partai yang nomor urut caleg. Mengusung atau mendukung. Exactly. Tapi susah juga. 02. Ya, maksud saya mungkin aja loh mereka selesaikan sambil makan malam nih. Pak udahlah kita nggak usah Jadi milih sendiri gitu. ada nggak usah ada nomor undian. Disepakati bersama. Saya nggak tahu ya apakah melanggar PKPU itu atau ya sudah kita sama aja tetap amin. Ya, tapi Terus sebelum- kemudian Prabowo Gibran. Ganjar Mahfud gitu. Jadi kampanye kan enak. Yang nomor misalnya ya. Wah, ada nomor tertentu. Tapi tetap presidennya Prabowo Gibran. Jadi itu barangkali menurut saya lebih masuk akal ketimbang Anda tangannya nanti ini buat presiden, yang ini buat ya, partai. betul, baik. Oke, sebelum menuju ke partai kita mungkin fokus dulu nih ke presidennya tiga ini begitu Bang Ege dan juga Prof Burhan dan juga Bang Ipang. Kalau dari mereka yang menunjuk nomor itu berpengaruhnya hanya untuk swing voters. Kalau kita ingat kan swing voters saat ini kalau berdasarkan hasil survei jumlahnya masih cukup tinggi. Nah, apakah nomor-nomor ini akan menjadi celahnya bagi para swing voters untuk memilih di antara mereka bertiga? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.